Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nabil Aulia, NIM G002419 dari kelompok A5. Di sini saya akan membuat laporan anatomi di blok 2.3 neuroendokrin dan indera khusus. Oke, jadi langsung saja. Nomor satu yaitu jelaskan struktur pembentuk sirkulus Wilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, itu ada sirkulus Wilisi. Jadi sirkulus Wilisi dia dia itu ada stropus arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem vaskular anterior dan posterior otak. Nah, pembentuknya itu kalau dari yang anterior itu ada arteri cerebi anterior sama arteri komunikas anterior. Nah, kalau di bagian posterior itu ada arteri cerebi posterior sama komunikas posterior. Yang di komunikas posterior, di komunikas anterior, ini cerebi anterior, ini cerebi posterior. Nah, kalau fungsinya itu, fungsi utama sirkulus Willis itu dia sebagai mekanisme kolateral yang menjaga suplai darah ke otak jika terjadi penyumbatan atau penurunan aliran darah pada salah satu arteri besar. Lalu nomor dua itu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, sama letak relatif di medula spinalis. Nah, itu yang pertama ada tractus ascendens. Ini kan sensorik. Nah, traktus tractus ascendens ini dia tractus spinothalamus itu dia ada bagian anterior sama yang lateral. Nah, yang tractus spinothalamus yang anterior fungsinya itu dia menghantarkan sentuhan kasar dan tekanan ringan. Sedangkan kalau tractus spinothalamus yang lateral dia itu menghantarkan nyeri dan suhu. Nah, titik utamanya yang 10 tahun anterior itu dia neurosensorik tingkat pertama di dorsal root ganglion. Nah, kalau yang lateral neurosensorik tingkat pertama di dorsal root ganglion. Ya. Nah, kalau yang titik akhir spinothalus anterior itu talamus nanti ke korteks somatosensorik via neuron tingkat 3. Nah, kalau yang lateral itu talamus korteks somatosensorik via neuron tingkat 3. Nah, kalau tempat persilangan atau dikosationnya itu yang anterior di medula spinalis, tapi dia bertahap uh, di medula spinalis tapi dia lambat. Nah, kalau yang lateral di medula spinalis dia itu segera setelah masuk ke spinal cord. Nah, kalau letak relatifnya itu di yang anterior, spinothalamus anterior itu di kolumna anterior. Nah, kalau yang lateral itu di kolumna lateral. Next, yang tractus descendens. Kalau tractus descendens kan yang motorik, nah itu juga dibagi jadi dua, yang tractus corticus biasanya ada anterior sama lateral. Nah, yang pertama itu fungsinya, yang anterior itu dia mengatur gerakan otot aksial atau batang tubuh sama leher. Nah, kalau yang lateral itu mengatur gerakan otot distal yang seperti ekstremitas sama gerakan presisi. Nah, titik utamanya itu yang anterior itu cortex motor primer atau di gyrus presentalis area Brodmann 4. Kalau yang lateral itu sama cortex motor primer di gyrus presentalis area Brodmann 4. Nah, kalau untuk titik akhirnya di corticus spinalis anterior itu dia di neuron motorik bawah di medula spinalis segmen cervical atau torakal atas. Nah, kalau yang lateral itu di bawah neuron motorik medula spinalis seluruh tingkat. Nah, kalau untuk tempat persilangannya yang corticus spinalis anterior itu dia di medula spinalis di segmen target. Nah, kalau yang lateral itu di menyilangnya itu di medula oblongata. Nah, untuk letak relatifnya corticus spinalis anterior itu dia di kolumna anterior, di dekat garis tengah. Nah, kalau yang lateral itu di kolumna lateral, sisi lateral dari medula spinalis. Yang Yang ketiga, sebutkan pembagian tumbuh serebi atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, sama medula oblongata.
Nah, yang pertama ada trunkus cerebri. Nah, trunkus cerebri ini struktur pusat di sistem saraf pusat yang menghubungkan otak besar sama sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, fungsinya itu dia sangat vital karena di trunkus cerebri ini banyak terletak nukleus saraf cranialis, pusat respirasi, kardiovaskular, dan jalur sensori motor utama. Oke, langsung saja ini masa balon. Nah, di sini kan ada tektum. Nah, tektum ini dia terus terdiri dari dia tuh terletak di bagian dorsal. Nah, dia terdiri dari colliculus superior sama colliculus inferior. Nah, colliculus superior ini dia tuh mengatur refleks visual, sedangkan kalau colliculus inferior dia itu mengatur mengatur refleks pendengaran. Nah, lalu ada cerebral peduncle. Nah, itu dia di bagian ventral dari midbrain. Nah, dia tuh mengandung serabut motorik dari korteks yang menuju batang otak dari medulla spinalis. Lalu di sini ada nervus 4 atau nervus cochlea, yaitu satu-satunya saraf korneal yang keluar dari sisi dorsal batang otak. Dia tuh eh, dan menyilang. Nah, nervus ini nanti menginervasi otot oblik superior superior bola mata. Nah, lalu di gambar ini itu kan ada tektum. Nah, tektum atau kolikuli ini dia tuh area paling dorsal, tempatnya kolikulus superior. Nah, yang sampai tadi sih ini sih. Nah, lalu ada aqueductus mesencepali. Aqueductus aqueductus mesencepali ini dia tuh menghubungkan ventrikel ketiga sama keempat yang membawa cairan cerebrospinal atau CSF. Nah, lalu ada substansia grisea. Nah, dia tuh yang mengelilingi aqueductus lalu sama terlibat modulasi nyeri sama kontrol otonom. Lalu ada tegmentum mesen, mesen, mesencepali. Nah, dia tuh bagian tengah dari midbrain yang mengandung banyak nukleus penting seperti nukleus ruber, rhombus reticularis, sama substansia nigra. Yang substansia nigra itu dia produksi dopamin. Yang sangat penting kalau ada kerusakan seperti penyakit Parkinson. Lalu ada curs cerebri, yang dimana curs cerebri ini struktur ventral yang membawa traktus corticus spinalis yang atau motorik ke tubuh. Oke, terus langsung ke pons. Nah, eh pons ini pons adalah bagian tengah dari batang otak yang terletak antara mesencephalon bagian atas sama bagian oblong bawah, oblong atas bawah. Nah, pons ini dia kan terletak di atas medula ya. Dia tuh menghubungkan uh, korteks otak besar sama otak kecil dan medulla spinalis. Dia itu terlibat dalam sensorik dan motorik wajah serta gerakan atau serta gerak pernapasan. Nah, ini kan ada cerebral peduculus. Nah, yang mana dia tuh jalur utama dari serabut motorik dari korteks cerebri ke batang otak dan medulla spinalis. Nah, lalu ada saraf cranialis ya 1 sampai 12 yang terlihat urutan dari nervus caesaris 1 olfaktoris hingga 12 hypoglossal. Kecuali 1 sama 2 itu kan dari otak depan, sisanya itu dari batang otak. Nah, lalu ada colliculus superior sama inferior. Nah, kalau yang superior itu dia tuh ini. Nah, kalau superior itu dia refleks visual, kalau inferior dia refleks pendengaran. Lalu ada cerebral pendiculus. Yang ini tadi dia tuh jalur komunikasi antara batang otak sama cerebellum yang mengatur koordinasi gerakan. Lalu ada ini choroid plexus, dia itu menghasilkan cairan cerebrospinal di ventricle. Dia terlihat di ventricle ketiga sama keempat. Lalu ada
Lalu ada pineal gland ini dia itu mengatur kalau pineal dia itu mengatur ritme sirkadian. Kalau Nah, kalau yang talamus ini dia itu pusat tempat pusat relay sensorik utama. Oke, fix. Jadi lanjut medula oblongata. Nah, medula oblongata ini dia adalah bagian paling bawah dari batang otak dan terletak di antara pons dan medula spinalis. Dia itu berperan sebagai vital dalam fungsi respirasi, kardiovaskular, dan refleks otonom. Nah, ini yang di bagian sini, tengah yang ada penonjolan ini, di bagian ventral medula ini terdapat tonjolan ini. Nah, itu bernama piramid. Nih, nah, di sini itu nanti serabut motorik dari korteks, terutama traktus corticospinalis itu menyilang ke sisi berlawanan yang disebut decussation of pyramid. Eh, hmm, oke, lalu yang di tampak posterior, nah ini tuh ada median sulcus sama ini flow over ventricle sama stream medullaris. Nah, di bagian ini kan dia terletak di bagian tengah, yang dimana nanti median sulcus ini membagi medula secara simetris. Nanti di sekitarnya itu ada ventricle keempat sama ruang yang nanti berisi cairan cerebrospinalis. Nanti garis transversal kecil di area ini nanti disebut striae medularis yang menandai batasnya antara pons sama medula. Nih, jadi uh, striae medularis ini yang uh, apa? Yang menandai batas antara pons sama medula. Lalu ada uh, kun, kunat, kunate tuber sama Garcia tuberca. Ini uh, tonjolan di sisi posterior medula, nanti di bawahnya tuh ada nucleus cuneatus sama gracilis. Nah, dua pusat ini, dua pusat sensorik ini penting nanti untuk menerima informasi dari tubuh melalui traktus dorsal seperti sentuhan halus dan propriocepsi. Oke, hmm, next nomor. Nah, Nova jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cardinalis motor unik, seperti nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, jadi pertama ada nervus oculomotorius atau nervus 3, itu asal nukleusnya nukleus oculomotorius. Nah, fungsinya itu dia gerakan bola mata ke atas dan bawah dan dalam mengangkat kelopak mata, kontriksi pupil, dan akomodasi. Nah, kalau lesi UMN-nya itu ringan atau asimptomatik. Nah, kok lesi elemennya itu mata down and out, ptosis, diasir atau pupil melebar sama gangguan refleks cahaya dan akomodasi. Kalau nervus cochlearis itu atau nervus 4 dia nukleusnya itu gyrus postcentralis sama atau lobus parietalis. Nah, fungsi itu dia menurunkan bola mata saat mata posisi adduksi lalu intorsi mata atau memutar ke dalam. Nah, untuk lesinya itu, lesi UMN-nya itu gejala ringan atau sisi kontralateral. Lalu untuk lesi elemennya itu di diplopia saat melihat ke bawah. Lalu kompensasinya dengan memindahkan kepala ke sisi sehat. Lalu ada nervus abducens atau nervus 6. Dia asal nukleusnya itu nukleus nervi abducens. Lalu untuk fungsinya dia itu abduksi bola mata, gerak lateral. Lalu lesi UMN-nya itu gangguan koordinasi gerakan horizontal atau gaze palsy. Nah, kalau lesi elemennya itu dia tidak bisa abduksi, lalu strabismus konvergen atau mata mengarah ke dalam saat lurus.
Lalu nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadband berikut ini. Itu area 4, area 123, area 44 dan 45, dan area 22. Nah, area Broadband pertama, area Broadband area 4 itu lokasinya di Girus Persentalis Lobus Frontalis. Di sini, ini dia primary atau motor area atau persentalis Girus. Ya, ini areanya di motor primary atau primary motor. Fungsinya itu dia sebagai kontralateral motor komponen. Nah, habis itu area 1, 2, 3 diantaranya di sini di memori somatosensori. Dia lokasinya di gyrus postcentralis atau sama lobus parietal area primary sensori. Fungsinya sebagai primary sensori. Lalu area 44 dan 45 dia lokasi di pars opercularis dan pars trimalis. Di sini dia area Broca. Broca area fungsinya sebagai motor speed area. Lalu area 22 di sini ya lokasi di gyrus temporal superior posterior. Dia areanya di Wernicke's area fungsinya sebagai auditory association. Nah, nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, jadi sini kita akan bahas distribusi arteri dulu. Nah, jadi arteri cerebri antara atau ACA yaitu mensuplai lobus frontal, medial, dan superior, termasuk korteks motorik untuk tungkai. Lalu ada arteri cerebri media atau ACM MCA. Ini tipe itu mensuplai sisi latar otak, korteks motorik, dan sensorik untuk wajah dan lengan. Kata area Broca dan Wernicke pada hemisfer dominan. Lalu arteri cerebri posterior atau ACP itu mensuplai lobus occipital dan bagian bawah lobus motoris. Nah, untuk homunculus motoris sama sensoriknya itu homunculus di gyrus presentalis area 4 dan presentalis area 1, 3 itu di bagian wajah di bagian belakang itu wajah, lengan sama badan. Nah, kalau di bagian medial itu dalam itu tungkai kaki genitalia. Nah, untuk kan oklusi di ACM-nya itu dominan mengenai area motorik dan sensorik wajah dan lengan karena area tersebut itu berada di permukaan lateral hemisfer cerebri di wilayah utama distribusi arteri cerebri media. Nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis internal kiri dengan kemajuan struktur siklus Wilson terlibat. Nah, ketika terjadi penyumbatan pada arteri karotis internal kiri, otak tetap dapat menerima suplai darah melalui sistem sirkulasi kolateral yang disediakan sama siklus Wilson. Nah, suatu jaringan pembuluh darah yang membentuk lingkaran dasar otak. Nah, jadi komponen penting dari psikologi itu kan meliputi dari arteri komunitas anterior sama arteri komunitas posterior. Ya, komunitas anterior itu dia menghubungkan kedua arteri cerebri antara kiri dan kanan. Sedangkan kalau komunitas posterior itu menghubungkan cabang dari arteri ventricular ke sistem korteks internal. Eh, Nah, kalau jalur kompensasinya jika terjadi, itu aliran darah dari arteri karotis internal kanan dapat disalurkan ke arteri cerebri anterior kiri melalui akoma. Nah, membantu mensuplai bagian otak anterior kiri. Sementara kalau darah dari sistem vertebrobasilar yang mengalir melalui arteri vertebralis, basilaris, dan arteri cerebri posterior itu dapat mencapai arteri cerebri medial media kiri dengan melewati uh, pencoma yang kiri. Nah, jadi mekanisme ini siklus Willis itu berperan sebagai jalur cadangan yang memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan dan dari belakang otak ke sisi kiri sehingga dapat membantu mempertahankan aliran darah ke jaringan otak yang terdampak oleh oklusi. Oke, Oke, sekian dari saya. Bila ada lain kata atau penjelasan yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.